Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi ngebahas kitab Riyadhus Shalihin dan ngebahasnya berdasarkan keterbatasan ilmu yang gue punya. Jadi mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangan, maklum aja ya. Karena ini emang bukan, sekali lagi bukannya sok tahu atau apa, hanya lebih ke pengingat buat diri sendiri dan semoga bisa jadi manfaat buat orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal coba nge-review, ngebaca hadis nomor 12 dari bab 1 atau hadis terakhir. Dan ini exciting banget ya bagi gue pribadi karena pas gue baca ini kisahnya menarik banget. Jadi sesuai judulnya ada doa 3 orang soleh atau 3 orang soleh ini hadis dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab alias anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi ada 3 orang yang berasal dari golongan orang-orang sebelum zamannya para sahabat, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, ini 3 orang ini mereka mau berangkat bepergian, tapi terpaksa harus nginep di gua karena kemalaman. Gitu. Jadi harus bermalam di situ. Kemudian mereka masuk ke gua itu, tapi qadar Allah batu besar jatuh menutupin gua tersebut. Dan mereka jadi nggak bisa keluar gitu dari gua itu. Alhasil mereka berpikir keras dan salah satu dari mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua dari batu besar ini melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Nah ini menarik nih. Jadi mereka berpikir, salah satu dari mereka berpikir kayaknya kita harus doa ke Allah tapi dengan menyebutkan amal-amalan kita yang baik. Akhirnya mereka sepakat dan orang pertama nih, orang soleh yang pertama ini berdoa, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah tua serta lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya. Nah kisah ini sebenarnya ngingetin gue sama kisahnya orang tua gue ya, orang tua gue, jadi kakek gitu ya. Jadi tapi itu ntar next episode lah. Jadi intinya ini si orang soleh pertama ini nggak pernah ngasih minum kepada siapapun selain orang tuanya yang pertama gitu, nggak pernah nomor 2-in lah intinya gitu. Kemudian satu hari saya pergi jauh mencari kayu, yang dimaksud adalah daun-daun untuk makanan ternak. Lalu ketika pulang orang tuanya itu sudah tertidur. Akhirnya saya pun memerah minuman atau susu ya, berarti ya, memerah minuman dari sapi untuk saya berikan kepada kudanya, tapi mereka ternyata telah tidur dan saya enggan untuk membangunkan mereka. Alhasil dia terus megangin susu itu, minuman itu, nungguin sampai orang tuanya tidur. Sampai fajar pun menyingsing, anak-anak kecil menangis karena kelaparan dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya. Artinya anak-anaknya tuh nangis kelaparan nungguin bapaknya ngurusin dia, tapi bapak isi orang soleh ini tetap nungguin orang tuanya buat bangun, tapi nggak mau bangunin gitu karena takut ganggu. Akhirnya setelah mereka bangun, lalu orang soleh ini kasih minumannya itu. Akhirnya amalan soleh inilah yang disebut sama orang soleh pertama, dan dia berdoa, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan keridhoanmu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutupi ini. Akhirnya batu besar itu membuka sedikit, tapi sedikit doang, belum bisa keluar gitu. Nah terus yang kedua nih, orang soleh kedua pun berkata, dia menyebutin amal solehnya nih, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak paman wanita, jadi punya sepupu cewek nih, wanita. Saya sangat mencintainya sebagai kecintaan orang yang lelaki yang amat sangat kepada wanita, jadi demen banget gitu, cinta banget, dan saya menginginkan dirinya secara haram gitu ya, tetapi ia menolak kehendakku itu, sehingga pada suatu tahun ia memperoleh kesakitan yang sangat sulit lah gitu. Intinya ia mendatangi tempatku, lalu dia meminjam uang dan saya memberikan ia 120 dinar hanya dengan satu syarat,
ia memberikan dirinya gitu, alias berzina dengannya. Akhirnya si wanita itu pun sepakat gitu ya. Dia berjanji, oke, kasih saya 120 dinar, saya berjanji. Akhirnya setelah saya dapat menguasai dirinya, artinya dia udah bisa berbuat zina itu, si wanita itu akhirnya berkata, takutlah engkau pada Allah dan jangan membuka cincin, alias jangan membuka berzina gitu. Takutlah pada Allah dan janganlah menzinahi aku, dan janganlah melenyapkan kegadisanku ini melainkan dengan haknya, alias dengan pernikahan yang sah. Lalu saya pun meninggalkannya, sedangkanlah ia masih amat tercinta bagiku dari seluruh manusia, dan emas itu saya tinggalkan, saya biarkan untuk dimilikinya. Jadi dia ninggalin si wanita itu walaupun masih cinta gitu, tapi uangnya pun ditinggalin. Akhirnya dari amalan soleh ini, si orang soleh kedua berdoa, ya Allah, jikalau yang mengerjakan pekerjaan itu dengan niat untuk mengharapkan keridhoanmu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Alhasil batu itu bergerak lagi nih, membuka lagi sedikit lagi, tapi tetap belum bisa keluar gitu. Akhirnya nanti ada kisah orang ketiga nih di episode berikutnya. Ini terkait dengan niat ya, dengan bab 1 ini kan niat tadi itu. Jadi orang soleh pertama udah berhasil ngebuka dikit, orang soleh berdua doanya berhasil ngebuka dikit tapi masih belum bisa keluar. Nah, nanti tunggu kisah berikutnya di next episode Safar Daily orang soleh ketiga. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.